Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita Kitab Nashihul Ibad. Dan sore ini kita masih melanjutkan bagian yang terakhir dari makalah yang ke-18. Sudah 3 pertemuan kita bahas makalah yang ke-18 ini. Makalah ke-18 ini saya ulang kembali secara singkat. Man tarakadz dzunuba raqqa qalbuhu wa man tarakal harama wa akalal halala safat fikratuh. Barang siapa yang meninggalkan dosa akan lembut hatinya, menerima nasihat dan kemudian tunduk serta patuh terhadap nasihat-nasihat itu. Wa man tarakal haram, dan barang siapa yang meninggalkan yang haram dan wa akalal halal, memakan yang halal, safat fikratuh, maka jernih. Pikiran yang jernih itu akan mampu memikirkan berbagai ciptaan Allah. Yang ciptaan Allah itu kesemuanya menunjukkan bahwa Allah telah menghidupkan makhluknya. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha mengetahui atas segala makhluknya itu. Nah, kemarin sudah kita bicarakan panjang lebar. Pengarang kitab ini memberikan contoh bagaimana kita memikirkan dari mulai penciptaan yang ada pada diri manusia sendiri, dari mulai dia menjadi nutfah sampai kemudian alaqah, mudghah, menjadi janin, sampai kemudian keluar dari perut ibunya, terus sampai tumbuh dan berkembangnya sampai dengan masa tuanya. Demikian pula penciptaan alam semesta, ya. Kemarin sudah kita bicarakan bagaimana fenomena silih bergantinya siang dan malam, bagaimana matahari itu datang dan pergi, demikian pula bulan, ya, demikian pula fenomena gerhana matahari. Nah, sekarang kita melanjutkan. Wa kadzalikal ardu, dan demikian pula bumi. Takunu yabisatan, bumi itu menjadi kering. Tsumma yumbitullahu, maka kemudian Allah menumbuhkan fiha, di dalam bumi itu, an-nabata, tumbuh-tumbuhan. Jadi bumi itu semula gersang, Allah kemudian menumbuhkan berbagai macam tetumbuhan. Ya. Tsumma yadhhabu minha, kemudian hilang tumbuh-tumbuhan itu dari bumi. Jadi bumi itu setelah bumi itu setelah dari mulai gersang, kemudian tumbuh-tumbuhan,
tumbuh-tumbuhan yang sudah ditumbuhkan Allah itu kemudian juga hilang, ya, menjadi gersang kembali. Fatamudu ya bisatan, maka kemudian kembali menjadi gersang ketika tumbuh-tumbuhan itu hilang lagi. Thumma tumbitu marratan ba'da ukhra, kemudian Allah menumbuhkan sekali lagi, ya, setelah itu, dan terus begitu, ya. Yang namanya tumbuh-tumbuhan itu, bumi itu terus diisi dengan tumbuh-tumbuhan yang hilang, tumbuh lagi, hilang, tumbuh lagi, hilang, tumbuh lagi, hilang, tumbuh lagi. Demikian itu, ya. Kalau pas musim kering, ya, tidak hujan, itu kita lihat di mana-mana tanah menjadi gersang, tanah menjadi kering, tidak ada tumbuhan. Tapi begitu hujan turun, Allah menumbuhkan itu berbagai macam tumbuhan di bumi, sehingga bumi itu menjadi hijau dan segar. Nah, ini fenomena alam pengarang kitab ini yang terakhir. Setelah menjelaskan berbagai fenomena alam yang kemarin sudah kita bahas itu. Falladzi qadara ala dzalika kullih. Ini kesimpulannya, ya. Karena itu, ya, zat yang berkuasa atas semua yang telah dijelaskan sebelumnya ini, ya, berkuasa menciptakan manusia itu semula tidak ada, kemudian menjadi ada. Prosesnya sedemikian rupa rumit, dari yang semula hanya berupa air mani, ya, nutfah, kemudian nutfah itu berkembang menjadi alaqah, dari alaqah menjadi mudghah, dari mudghah itu kemudian Allah menciptakan daging, menciptakan tulang, menciptakan otot, menciptakan syaraf. Lalu dari situ Allah membuka pendengaran, ya, menciptakan penglihatan, dan juga berbagai anggota badan yang lain. Setelah itu ketika usianya sudah cukup, dimudahkan untuk keluar dari perut ibunya. Begitu keluar dari perut ibunya, Masya Allah, oleh Allah diberi ilham, diberi insting untuk langsung bisa menyusu teteh ibunya. Ya. Ini fenomena kejadian yang luar biasa ini, ya, di dalam proses reproduksi manusia ini. Ya. Kemudian Allah yang semula melahirkan bayi dari ibunya itu tidak bergigi, sehingga kemudian dengan mudah bisa menyusui ibunya itu, ya, menyusu bukan menyusui, ya, menyusu ibunya itu, ya. Lalu kemudian mulai tumbuh giginya. Nah, ketika tumbuh giginya, gigi itu tanggal pada usia 7 tahun, lalu tumbuh kembali, ya. Lalu dari kecil menjadi besar, ya, dari muda menjadi tua, ya, sampai kemudian dia renta dan kemudian kembali tidak ada lagi, ya. Lalu kemudian diciptakan pula, ya, rambut, ya, kuku yang punya karakteristik yang masing-masing berbeda-beda antara rambut satu dengan yang lain, ya. Rambut yang kepala itu ya seperti itu, tumbuh, dipotong, tumbuh lagi, ya. Rambut tidak, misalnya idep atau alis itu ya segitu saja, ya. Sementara rambut yang lainnya lagi juga tumbuh dan bisa dipotong juga, ya. Jadi ini fenomena yang sangat luar biasa yang
yang sedemikian rupa menakjubkan, ya, yang kalau kita mau mikir itu yang mestinya menghasilkan kesadaran yang luar biasa akan ciptaan Allah itu. Lalu kemudian tadi bisa Allah menciptakan malam dengan hari yang berganti, silih berganti, ya. Matahari yang datang dan pergi, bintang juga demikian, bulan, ya, datang dan pergi dalam pengertian dari bulan muda itu kecil, membesar, lalu kemudian menyusut menjadi kecil lagi. Sampai dengan fenomena matahari, gerhana matahari dan bulan, sampai dengan fenomena tadi itu. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang semula tidak ada, dari gersang menjadi ada, lalu kemudian Allah tumbuhkan lagi, gersangkan lagi, tumbuhkan lagi, gersangkan lagi, hilangkan lagi, ya. Nah, semua fenomena ini sekali lagi, kalau Allah itu mampu menciptakan itu semua, berkuasa menciptakan itu semua, ya, qadirun ala ihya'il mauta, maka tentunya Allah juga berkuasa itu ala ihya'il mauta, berkuasa untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati, ya, ba'da fanaihim, setelah rusaknya mauta itu, setelah rusaknya orang-orang yang mati itu, ya. Jadi itu kesimpulannya ya, kalau Allah itu mampu menciptakan tadi itu semua, ya, maka Allah juga berkuasa untuk menghidupkan orang yang sudah mati, yang sudah rusak itu, ya, tulang belulangnya itu untuk hidup kembali, ya. Ba'da fana'i di dalam bumi, setelah dikubur itu kan rusak, ya, kemudian dikembalikan lagi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau dipikir-pikir, ya, mestinya malah justru lebih mudah, karena manusia itu kan semula sudah ada, sudah hidup, hanya kemudian lalu mati, lalu kemudian rusak semua itu badannya sehingga menjadi tulang belulang, ya. Ya lebih mudah lah mestinya, ya. Meskipun bagi Allah itu sungguhnya tidak ada yang lebih mudah atau lebih sukar atau mudah atau bertingkat-tingkat, tidak ada. Semuanya bagi Allah mudah itu, ya. Bagi Allah mudah semuanya, ya. Tidak ada yang susah bagi Allah itu, ya. Jadi ini kesimpulan orang yang mampu berpikir dengan jernih terhadap berbagai macam fenomena penciptaan, baik pada diri manusia maupun pada peristiwa alam semesta itu yang bermacam-macam tadi dijelaskan gitu, ya. Ya. Jadi sekali lagi Allah sangat mudah untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati dan sudah rusak itu, ya. Memang bagi orang yang tidak percaya, ya, orang kafir, tentu akan sangat heran itu bagaimana tulang belulang yang sudah rusak itu kemudian bisa diciptakan kembali, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan itu disitir itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu pernyataan atau pertanyaan orang kafir yang tidak percaya adanya kemungkinan orang yang sudah mati itu kembali bisa hidup itu.
Ya, dalam surat Yasin yang di bagian akhir yang sering kita baca itu, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya. Jadi orang-orang kafir itu berkata, may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menciptakan yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah rusak itu, yang sudah hancur lebur gitu. Ya. Ya. Dalam ayat berikutnya Allah menyatakan, qul, katakanlah wahai Muhammad, yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan tulang belulang yang sudah rusak itu adalah zat yang telah menumbuhkan manusia itu untuk pertama kalinya. Ya. Sekali lagi, ya, dulu manusia tidak ada, oleh Allah diciptakan menjadi ada. Nah, kalau sekedar untuk menghidupkan kembali, apa susahnya? Ya. Ya, sangat mudah bagi Allah. Ya, inna dzalika 'alallahi yasir. Allah itu ya untuk apa saja mudah. Ya, tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita lanjutkan, ya. Fa'alal abdi, maka wajib bagi seorang hamba, bagi kita semuanya ini, ayyukthiral fikra, untuk memperbanyak berfikir fi dzalika, di dalam hal-hal yang demikian itu tadi yang sudah kita jelaskan dari mulai kemarin terkait dengan berbagai macam fenomena penciptaan alam semesta ini, baik yang ada dalam diri manusia maupun pada alam secara keseluruhan. Ya. Hatta yaqwa imanuhu bil ba'thi, sehingga kemudian kuatlah imannya, iman seseorang itu, iman kita bil ba'thi, dengan hari kebangkitan ba'dal mauti. Dan kita ini dengan berpikir itu sehingga kemudian menjadi kuat iman kita, iman seseorang bil ba'thi, terhadap hari kebangkitan ba'dal mauti, setelah mati. Jadi setelah mati itu nanti kita tidak mati selamanya, ya, nanti ada hari berbangkit, hari ketika kita dibangkitkan dari kubur, ya. Wa ya'lamu annallaha yab'atsuh, dan dengan berpikir itu kita betul-betul kemudian mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu kemudian akan membangkitkan al-abad, ya, seseorang, wa yujaizihi, dan kemudian Allah juga akan membalas seseorang tadi itu bi'amalihi, karena sebab amal perbuatan orang tadi. Ya. Jadi ujung dari kita banyak berpikir itu, kita sekali lagi menyadari, ya, akan keberadaan Allah sebagai pencipta itu. Dan tidak hanya itu, ya, Allah juga, kita juga akan menyadari dan bertambah kuat iman kita bahwa Allah itu akan membangkitkan kita dari kematian kita itu. Ya. Ini manfaat dari berpikir, banyak berpikir itu. Ya, itulah sebabnya maka Masya Allah, ya, berpikir itu di dalam Islam sangat diperintahkan, sangat dianjurkan sedemikian rupa. Ya. Dalam salah satu ayat Allah mensejajarkan fikir itu dengan zikir. Kalau zikir jelas, ya, Allah memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Wa dzkurullaha katsira, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, demikian pula dalam hal berpikir ini juga di dalam
kitab ini ya, kita ini juga dituntut ya untuk berpikir dengan banyak ya. Fa'alal abdi ayyukthiral fikra ya. Jadi kita diwajibkan itu untuk berpikir yang memperbanyak berpikir tentang hal-hal yang sudah kita ceritakan tadi itu. Ya. Dalam surat apa itu yang kemarin sudah saya sebut, surat Ali Imran ya, ayat 190 191 itu ya, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan bagi kita untuk berfikir dan berzikir, atau berzikir dan berzikir, karena zikir dan fikir itu merupakan ciri dari seorang ulul albab. Ya, orang ulul albab itu orang yang berakal, ya, seorang intelektual ya, yang mampu menangkap tanda-tanda kebesaran Allah di dalam berbagai macam ciptaan Allah itu. Ya. Jadi sejajar itu antara zikir dan fikir. Ya. Makanya dalam Al-Quran itu Masya Allah ya, ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berfikir itu banyak juga. Ya. Di samping yang tadi, misalnya ayat-ayat yang berupa sindiran ya, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tadabbarun, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat, dan seterusnya itu, dan yang semacamnya itu banyak sekali. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Wah, itu banyak sekali ya, bertebaran ayat-ayat yang semacam itu. Yang itu semuanya sekali lagi menuntut kita berpikir. Ya, dan ini tentu saja memang kemudian pada gilirannya juga kalau umat Islam itu mau berpikir seperti itu ya, tidak saja kemudian lalu ujung-ujungnya akan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tetapi juga kemudian umat Islam itu juga akan mampu menguasai dunia ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Dulu umat Islam pada masa-masa Islam itu umat yang luar biasa di dalam menggunakan pikiran itu, sehingga lalu di kalangan umat Islam itu muncullah berbagai ilmuwan ya, tidak saja di dalam ilmu agama yang kita kenal sekarang, ilmu agama, tapi juga dalam ilmu yang sekarang kita kenal sebagai ilmu umum itu ya. Kita di samping memiliki ulama-ulama seperti Asy-Syafi'i, ya, seperti Al-Asy'ari, seperti Al-Ghazali, ya, Maliki, Hambali, ya, tapi kita juga memiliki tokoh-tokoh ilmuwan seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, ya, Al-Farabi, Ibnu Rushd, ya, banyak sekali tokoh-tokoh ilmuwan kita. Ya, bahkan salah satu tokoh ilmuwan kita itu Ibnu Sina itu sangat terkenal dalam bidang ilmu kedokteran. Ya. Dan buku kedokterannya Ibnu Sina itu Masya Allah diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa juga, dan itu masih dipakai itu di Barat sampai dengan abad ke-17 sebelum ditemukan ilmu kedokteran modern itu yang kemudian cirinya memisahkan antara roh dan badan itu. Ya, jadi kedokteran modern itu tidak bicara mengenai roh sama sekali. Ya. Ya, kalau orang sakit ya yang sakit ya badannya, tidak ada hubungannya dengan rohnya. Oleh karena itu yang diobati ya hanya ublek-ublek jasmaninya itu. Ya. Jadi ini ya, jadi perintah Islam di dalam berpikir ini ya.
Oleh karena itu sekali lagi diwajibkan banyak untuk berpikir terkait dengan penciptaan alam semesta itu. Dan sekali lagi ujung-ujungnya wa ya'lamu annallaha yab'atsuh wa yujazi bi'amalihi. Mengetahui bahwa Allah itu nanti akan membangkitkan kita dan akan membalas amal kita. Ya. Jadi keyakinan akan hari berbangkit ini sangat penting ya. Itulah sebabnya maka kemudian lalu dalam mungkin ya itu dalam banyak hadis itu Rasulullah itu selalu menyebut yang namanya rukun iman itu kan banyak, ada 6, bahkan cabangnya sampai ada 70 lebih itu. Al-imanu bid'u wa sab'una syu'batan itu. Ya. Tapi yang sering disebut Rasulullah itu selalu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, hari akhirat itu ya dimulai dengan hari berbangkit itu. Ya. Jadi nanti manusia akan dibangkitkan dari kubur. Setelah itu kemudian manusia digiring ke padang mahsyar. Lalu setelah itu kemudian manusia akan timbang amalnya sehingga ada yang disebut dengan yaumul wazn, jadi hari ketika manusia itu ditimbang, atau yaumul hisab, hari ketika manusia dihisab. Baru kemudian yang berikutnya adalah yaumul jaza itu, ya, wa yujazi bi amalihi itu. Maka Allah kemudian akan membalas amal manusia itu besok di hari akhir itu. Jadi ini harus betul-betul kita imani. Ya. Fa'ala qadri quwwati imanihi bidzalika, ya. Dan berdasar pada kadar bagaimana kuatnya iman seseorang terhadap yang demikian itu, ya, ya, terhadap hari akhir dan terhadap dibalasnya amal manusia itu, yajtahidu fit ta'ati, maka yajtahidu fit ta'ati, seberapa pula seseorang itu kemudian bersungguh-sungguh fit ta'ati di dalam taat, wajtinabil mukhalifati, dan sungguh-sungguh di dalam menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan syarat. Ya. Jadi implikasi dari keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir, ya. Jadi yaumul ba'thi dan yaumul jaza itu nanti akan membawa kepada seberapa pula seseorang itu bersungguh-sungguh di dalam taat kepada Allah dan di dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah sebabnya maka dulu ketika yang pertama sekali kitab ini kita mulai baca, makalah yang pertama itu tentang pentingnya iman itu. Ya karena iman itulah yang mendorong orang kemudian beramal saleh, ya, taat, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan itu. Ya. Jadi ini implikasinya, ya. Sehingga dengan demikian orang yang kemudian betul-betul beriman kepada Allah, beriman bahwa nanti kita tidak tetap menjadi tulang belulang di kubur, tapi akan dibangkitkan dan akan dibalas amal kita. Itu lalu kita kemudian betul-betul ya tumbuh kesadaran kita untuk mempersiapkan bekal kita untuk menghadap Allah itu dengan sebaik-baiknya. Ya, karena kita sadar bahwa seluruh amal kita itu akan dibalas Allah, maka kita berusaha untuk beramal yang sebaik-baiknya, ya, sesungguh-sungguhnya, ya. Dan sekali lagi menurut makalah ini, orang yang bisa melakukan pemikiran dengan sungguh-sungguh terkait dengan persoalan-persoalan yang demikian ini adalah orang yang
pikirannya jernih, dan pikiran yang jernih itu sekali lagi disebabkan oleh orang itu betul-betul menjaga makanan, jangan sampai kita memakan makanan yang haram. Kita hendaknya betul-betul hanya memakan makanan yang halal. Dengan makan makanan yang halal, menghindari yang haram, itulah sekali lagi pikiran kita akan jernih, dan kita bisa memikirkan berbagai hal yang terkait dengan penciptaan Allah, baik itu mengenai diri manusia maupun alam semesta ini, yang ujung-ujungnya kita yakin akan keberadaan Allah, dan kita yakin bahwa kita itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah, dan amal kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu pula maka kita bersungguh-sungguh di dalam beramal dalam rangka mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah kembali itu. Nah, mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai orang-orang yang disabdakan di dalam makalah ini. Orang-orang yang bisa menjaga dosa, ya, tarkul dzunub, dan orang-orang yang bisa memakan hanya makanan yang halal saja, ya, aklul halal, ya, jadi pemakan yang halal saja, menghindari yang haram. Nah, mudah-mudahan puasa kita ini, ya, yang kita lakukan ini, yang kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga tidak makan, tidak minum dari fajar sampai maghrib, itu betul-betul melatih kita, ya, untuk bisa hanya memakan yang halal saja. Di dalam puasa, Masya Allah, kita bisa kok meninggalkan yang halal aja, kita tidak makan kok untuk sementara waktu, dari mulai fajar sampai maghrib, ya. Nah, dengan latihan seperti itu, ya, sekali lagi mudah-mudahan puasa kita itu bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang betul-betul bisa menjaga diri dari makanan yang haram ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan itu dari saya, ya. Dan kalau ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.